Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 14 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang menurut akan firman-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Kepada Ibu Nini kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini 14 September berjudul Penurutan. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat 33 yang berbunyi, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Allah telah memberitahukan kehendak-Nya, dan adalah bodoh bagi manusia untuk meragukan sesuatu yang telah keluar dari bibirnya. Sesudah akal budi yang tak terhingga berkata, tidak akan ada pertanyaan yang diragu-ragukan untuk diselesaikan. Tidak akan ada kemungkinan yang diragu-ragukan baginya untuk diatur. Semua yang dituntut daripadanya ialah persetujuan yang terus terang dan yang sungguh-sungguh akan kemauan Allah yang dinyatakan. Penurutan adalah perintah yang tertinggi dari pertimbangan yang sehat, sama seperti dalam kata hati. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 428. Di atas segalanya, biarlah anak-anak diajar bahwa penghormatan yang benar ditunjukkan oleh penurutan. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang tidak perlu, dan tidak ada cara lain untuk menyatakan penghormatan yang begitu menyenangkan kepadanya daripada penurutan kepada apa yang telah Ia katakan. Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 229. Hanya sedikit orang tua yang cukup dini mengajarkan penurutan kepada anak-anaknya. Anak-anak biasanya diperbolehkan untuk mendapatkan 2 atau 3 tahun permulaan dari orang tuanya yang menahan untuk mendisiplinkannya. Orang tua berpikir terlalu muda untuk belajar menurut. Tetapi selama masa ini, keinginan diri tumbuh kuat dalam hati anak itu, dan setiap hari semakin mempersulit tugas orang tua untuk mendapatkan kendali. Pada usia yang sangat dini, anak-anak dapat memahami apa yang dengan jelas dan sederhana dikatakan kepada mereka, dan dengan pendidikan yang baik dan bijaksana mereka dapat dididik untuk menurut. Counsels to Teachers halaman 111 dan 112. Jika orang muda dapat melihat bahwa kepatuhan kepada hukum dan peraturan lembaga kita, mereka hanya berbuat hal-hal yang memperbaiki kedudukan di tengah masyarakat, meninggikan karakter, memuliakan pikiran, menambah kebahagiaan, maka mereka tidak akan berontak menentang aturan dan tuntutan yang benar, atau terlibat dalam menciptakan kecurigaan dan praduga buruk terhadap lembaga-lembaga. Amanat kepada orang muda halaman 222. Tuhan memberkati, terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 280 paragraf 1. Allah telah memberitahukan kehendak-Nya, dan adalah bodoh bagi manusia untuk meragukan sesuatu yang telah keluar dari bibirnya. Adalah bodoh bagi kita jika meragukan firman Allah, sebab apa yang keluar dari bibir Allah adalah firman-Nya. Nah, teladan dalam penurutan kepada firman Allah sudah tentu Yesus Kristus, anak Allah. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 43 tahun 1891 paragraf 23, berbunyi,
Kristus adalah teladan tertinggi kita. Turutilah teladanku adalah undangan dari Kristus Yesus. 1 Korintus 4 ayat 16. Buah yang dihasilkannya adalah penurutan yang sempurna terhadap firman dan kehendak Allah. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 4 ayat 34. Kebaikan hati dan kelemah lembutan terungkap dalam kehidupan dan karakternya, dan kita harus menjadi seperti Yesus dalam praktek hidup kita. Yesus berkata, makananku adalah karena Dia mempunyai penurutan yang sempurna kepada firman dan kehendak Bapanya. Makanan adalah kebutuhan utama kita setiap hari. Kita makan supaya hidup, dan umumnya orang bersuka karena makanan. Demikianlah Yesus dalam menuruti firman dan kehendak Bapanya. Itu adalah kebutuhan utama hidupnya, itu adalah kehidupannya, dan Dia bersuka dalam melakukan kehendak Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 10 berbunyi, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Yesus menurut kepada Bapanya karena Dia mengasihi Bapanya. Demikian juga dengan kita. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, April 26, tahun 1881, paragraf 4. Mereka yang memiliki kasih sejati kepada Allah akan mewujudkan keinginan yang tulus untuk mengetahui kehendak-Nya dan melakukannya. Kata Rasul Yohanes yang surat-suratnya memperlakukan dengan penuh kasih, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Saat kita mengasihi Allah, kita tidak hanya ingin mengenal kehendak-Nya, tetapi juga mau melakukannya. Kita menurut kepada perintah-perintah-Nya atau firman-Nya. Bagaimana kita mengasihi Allah? Melalui anak-Nya tentunya. Yohanes 14 ayat 23 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Mengasihi anak Allah sama dengan mengasihi Allah Bapa. Itu sebabnya, siapa mengasihi anak, Bapa mengasihi dia. Kenapa? Karena dalam mengasihi anaknya, kita menuruti perintah anaknya, dan perintah anak Allah datang dari Bapanya. Nah, apa yang terjadi saat kita mengasihi Yesus dan menuruti perintah-Nya atau firman-Nya? Bapa dan anak datang kepada kita. Yesus katakan, kami akan datang kepadanya. Kami di sini adalah Bapa dan anaknya. Bapa dan anak akan diam bersama-sama dengan kita. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 280 paragraf 2. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang tidak perlu, dan tidak ada cara lain untuk menyatakan penghormatan yang begitu menyenangkan kepadanya daripada penurutan kepada apa yang telah Ia katakan. Allah senang kepada kita bila kita menurut kepada firman yang keluar dari bibir-Nya. Dan caranya adalah dengan tinggal dalam Yesus. Sebab Yesus terlebih dahulu menurut kepada Bapanya dan tinggal dalam kasih Bapanya. Dan tentang penurutan, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 64 tahun 1899 paragraf 11. Penurutan pada firman Allah adalah hidup kita, kebahagiaan kita. Menurut firman Allah itu hidup, itulah kebahagiaan. Lalu bagaimana caranya? Kita manusia berdosa, tidak mampu menuruti firman Allah. The Acts of the Apostles halaman 425 paragraf 1 membantu. Hanya oleh iman di dalam Kristus, orang berdosa dapat dibersihkan dari rasa bersalah dan dimampukan untuk memberikan penurutan pada hukum penciptanya. Jangan lupa bahwa hukum Allah dan firman Allah adalah sama. Hanya oleh iman dalam Yesus kita dimampukan untuk menurut hukum Allah atau firman-Nya. Apakah maknanya iman dalam Yesus? Pulang ke rumah halaman 117 paragraf 2 berkata, penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus.
Iman dalam Yesus artinya memiliki Kristus tinggal dalam hati kita. Sebab Efesus 3 ayat 17 berkata, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Bagaimana Kristus diam dalam hati kita agar kita dapat bekerja sama dengan Dia? Melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Hal ini penting sekali kita ajarkan dalam keluarga kita. Mulai usia dini, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita bahwa penurutan itu adalah pekerjaan Yesus dalam hati kita. Karena jika hanya dengan kuat kuasa diri kita, maka kita tidak akan mampu. Kita perlu Yesus agar kita dapat menuruti firman Allah Bapa. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 302, paragraf 4, berbunyi, Kristus menjadi satu dengan umat manusia, agar umat manusia menjadi satu dalam roh dan hidup dengan Dia. Karena persatuan ini dalam penurutan kepada firman Allah, hidupnya menjadi hidup mereka. Saat kita bersatu dengan Kristus, maka roh dan hidup Yesus menjadi bagian kita, dan itulah yang menjadikan kita hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu hidup dalam penurutan kepada firman Allah. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita menurut kepada firman Allah yang keluar dari bibir Allah, sebab itulah hidup dan kebahagiaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa penurutan itu adalah hidup dan kebahagiaan kami. Dan sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kami tidak mampu untuk menuruti akan firman-Mu. Kami perlu Yesus, bukan hanya sebagai teladan dalam penurutan, tetapi dengan bersatu pada Yesus, kami memiliki roh dan hidupnya, dan kami hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu sempurna dalam menuruti akan perintah-perintah Allah. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus, Yesus tinggal dalam hati kami, dan kami dapat bekerja sama dengan Dia dalam menuruti akan firman-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.